Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan materi berikutnya di tema 4. Silakan anak-anak persiapkan buku LKS tema 4 ya. Kali ini kita akan membahas muatan IPA dengan KD 3.4. Di subtema 1 kita akan membahas materi organ peredaran darah pada hewan dan manusia. Anak-anak, materi untuk di subtema 1 kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah organ peredaran darah pada hewan. Kemudian yang ke B adalah organ peredaran darah pada manusia. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah organ peredaran darah pada hewan. Anak-anak, organ peredaran darah pada hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kemudian sistem peredaran darah pada hewan ada dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Kita akan bahas satu persatu anak-anak ya. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah di mana darah tidak berada dalam pembuluh darah. Sedangkan kebalikannya dari peredaran darah terbuka adalah peredaran darah tertutup di mana darah berada dalam pembuluh darah. Oke, Miss Murni akan kasih contoh hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Nah, untuk contoh hewan dengan memiliki sistem peredaran terbuka yaitu sejenis hewan moluska seperti siput atau keong. Kemudian yang kedua sejenis serangga seperti lalat, nyamuk, tawon, lebah, belalang dan capung. Oke, Miss Murni akan kasih satu di sini gambar hewan serangga, sejenis serangga yaitu belalang, di mana belalang ini memiliki sistem peredaran darah terbuka. Ya, serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Jadi sistem peredaran darah pada serangga ini masih sangat sederhana anak-anak ya. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh hewan dengan sistem peredaran darah tertutup seperti pada hewan burung ataupun unggas, ikan, sejenis reptilia seperti ular, kadal dan lain sebagainya, cacing, kemudian hewan-hewan mamalia dan amfibi atau katak. Miss Murni kasih contoh di sini satu contoh yaitu ikan. Ikan di sini memiliki sistem peredaran tertutup ya anaknya. Jantung ikan memiliki dua ruang yaitu serambi dan bilik. Cuman dua jantungnya terbagi ya. Kemudian bilik fungsinya memompa darah, kemudian serambi, kemudian menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Oke, anak-anak, untuk organ peredaran darah pada hewan, Miss Murni tutup dulu. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu organ peredaran darah pada manusia. Anak-anak, sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem peredaran darah tertutup. Artinya darah yang mengalir itu berada dalam pembuluh darah ya. Sekarang lanjut. Apa saja organ peredaran darah pada manusia? Pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, yang ketiga adalah darah, dan yang keempat adalah paru-paru. Untuk yang keempat ini Miss Murni tambahkan sedikit materinya ya, karena paru-paru itu juga memegang peranan penting pada sistem peredaran darah pada manusia, di mana di paru-paru akan terjadi proses pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Oke, kita akan bahas satu persatu organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Anak-anak, jantung terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu serambi kanan berpasangan dengan bilik kanan, kemudian serambi kiri berpasangan dengan bilik kiri. Masing-masing memiliki fungsinya. Miss Murni jelaskan dulu di sini. Untuk bilik kanan di sini berfungsi menerima darah kaya CO2 atau mengandung O2 dari seluruh tubuh. Kemudian kalau bilik kanan di sini memompa darah ke paru-paru. Sedangkan serambi kiri di sini menerima darah bersih atau darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Nanti darah yang mengalir di seluruh tubuh itu diedarkan melalui pembuluh darah. Oke, anak penjelasannya ada di sini anak-anak.
Ya, keterangan dan penjelasannya ada di layar. Yang tadi Miss Murni sudah sampaikan, itu semua di sini sudah ada di keterangannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembuluh darah. Anak-anak, pembuluh darah dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh arteri, nama lainnya adalah pembuluh nadi. Di sini fungsinya adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Perhatikan di sini, ya. Kemudian pembuluh vena atau nama lainnya adalah pembuluh balik. Kebalikan fungsinya dari pembuluh arteri itu nadi, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Ya, jadi pembuluh arteri atau nadi lawannya adalah pembuluh vena atau balik. Sedangkan pembuluh kapiler di sini adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, perbedaan di sini ya, perbedaan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Anak-anak, dari letaknya, pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh, jadi tidak kelihatan. Sedangkan pembuluh vena itu terlihat di permukaan tubuh, di tampak kebiru-biruan ya. Jadi ada urat-urat yang kebiru-biruan, itu berarti itu adalah pembuluh vena. Kemudian dinding pembuluh arteri tebal, kuat dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Kemudian arteri berfungsi mengalirkan darah yang berasal dari jantung, sedangkan pembuluh vena kebalikannya menuju jantung. Ya, kalau pembuluh arteri denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Itulah perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sedangkan sekarang lanjutkan ya. Berdasarkan alirannya, peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang termasuk peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Itu disebut dengan peredaran darah besar. Sedangkan kebalikannya anak-anak ya, peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Oke, anak perhatikan di sini, jantung dan pembuluh darah. Kalau jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah ini anak-anak perhatikan ini ya. Nah, ini yang di samping-samping ini adalah pembuluh darah, fungsinya untuk menyalurkan darah. Sekarang peredaran darah besar, Miss Mundi gambarkan sekarang di sini ya, anak-anak ya, yang mana termasuk peredaran darah besar. Jadi gambarnya lebih jelas sekarang ini ya. Dari bilik kiri. Nih perhatikan yang merah ini dari bilik kiri, ini mengandung O2 ke seluruh tubuh. Jadi diarahkan ke seluruh tubuh. Setelah itu masuk ke pembuluh vena, ini perhatikan yang warna biru agak keunguan ini, berarti di sini darahnya mengandung CO2 menuju jantung. Jadi ini yang disebut dengan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Miss Muni kasih gambar berikutnya yang peredaran darah kecil biar anak-anak lebih paham lagi. Perhatikan yang di atasnya ini anak-anak ya, dari bilik kanan menuju paru-paru. Perhatikan. Kemudian di sini terjadi proses pertukaran O2 dengan CO2. Kemudian kembali dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, yang di atas ini disebut dengan peredaran darah kecil. Lanjut sekarang yang ketiga adalah darah. Anak-anak, di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Ya, jadi metabolisme tubuh adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Sekarang bagian-bagian darah Miss Murni kasih gambar dengan penjelasannya biar anak-anak lebih paham di sini. Perhatikan di sini darah. Di sini ada sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian di sini ada plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Kemudian di sini ada keping darah berfungsi untuk menutup luka. Nah, ya. Oke, sekarang ini anak-anak yang disebut dengan paru-paru. Nah, untuk paru-paru Miss Munu sudah jelaskan cukup panjang lebar di organ pernapasan. Di sini peranan paru-paru itu hanya untuk pertukaran gas oksigen
dengan gas karbon dioksida. Jadi paru-paru di sini memegang peranan dalam organ peredaran darah itu hanya tempat pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Ya, jadi untuk penjelasan paru-paru, anak-anak silakan cari lagi tambahan pengetahuannya ya anak-anak ya. Oke anak-anak, untuk materi tema 4 dengan muatan IPA Miss Murni akhiri dulu. Tugas anak-anak adalah membuat rangkuman materi dari video Miss Murni, catat di buku catatan, foto yang jelas, kirim di CR, dan sekaligus foto anak-anak sedang belajar. Sekian dulu materi dari Miss Murni. Terima kasih, selamat belajar.